Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Kurniawan, NPM 2013051031. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUEBI, ejaan dan kaidah penulisan kata. Di Indonesia beberapa ejaan-ejaan terdahulu yang pernah digunakan yaitu sebagai berikut: ejaan Van Opesen, ejaan Swandi, ejaan Melindo, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian yaitu penulisan kata yang kedua. Selanjutnya ke penulisan kata. Di sini yang akan pertama saya bahas ada kata dasar. Kata dasar tulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Kemudian yang kedua yaitu kata berimbuhan. Di sini saya ngambil satu contoh. Imbuhan itu ada di awal, di sisipan, di akhir, serta gabungan di awal dan di akhir. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misal berjalan, berkelanjutan, mempermudah. Kemudian yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung, strip ya. Di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, buku-buku, hati-hati, biri-biri, cumi-cumi, kupu-kupu. Kemudian yang keempat ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, kambing hitam, model linear, dan persegi panjang gitu. Jadi tulis terpisah ya, nggak digabung ya. Kemudian yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misal buah, bu, ah. Kemudian ada main gitu. Kemudian yang keenam ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misal di mana dia sekarang. Di dengan di mana itu mana menunjukkan tempat, jadi dia dipisah gitu. Kain itu disimpan di dalam lemari. Di dalam dipisah karena menunjukkan tempat gitu, di dalam lemari jadi dipisah. Kemudian yang ketujuh, partikel. Partikel lah, kan, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misal nih, bacalah buku itu sebaik-baiknya, lah, bacalahnya digabung. Kemudian apakah, kahnya apakah digabung. Yang tersirat dalam surat itu tuh. Kemudian ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat tulis dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misal nih, AH Nasution, A titik H titik Nasution gitu, atau bacaannya Abdul Haris Nasution. Kemudian akronim. Akronim itu akronim nama dari diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misal Badan Intelijen Negara, atau disingkat BIN. Nggak digabung ya, nggak dikasih titik, beda dengan yang tadi ya. Kemudian yang ke-9, angka dan bilangan. Angka yang umum digunakan yaitu angka Arab atau angka Romawi. Tuh, ini contoh angka Romawi ya. Kemudian yang ke-10, kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya.
rumah itu telah kujual gitu. Majalah ini boleh ku baca gitu. Kemudian yang terakhir, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, surat itu dikembalikan pada si pengirim gitu. Si pengirim dipisah, si-nya dipisah. Kemudian yang contoh kedua, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli gitu, atau sang pembeli gitu. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.